Halo remaja semua, selamat bertemu kembali dengan saya Guntur Firman Aprianto di channel Kreatif Cilik. Kali ini saya mau share atau mau mengusulkan beberapa hal yang memang itu menurut saya baik sekali atau strategi jitu dalam kita menjalani masa perkembangan kita, pertumbuhan kita di usia remaja. Nah, biasanya kalau remaja itu dia kalau udah lulus SMA, SMK atau sederajat, setelah itu kebanyakan sih ya yang saya temuin, dia bingung mau kemana, mau kerja atau kuliah atau membangun usaha. Dan kalau mau kuliah pun kadang bingung, kuliah jurusan apa, di mana, terus biayanya dari mana, itu pun bingung. Kalau kerja juga gitu, bingung cari kerja, daftar kerjaan di mana, kira-kira cocok enggak dengan dirinya dan segala macam. Nah, dari hal itulah saya mau bikin video mengusulkan strategi jitu buat teman-teman sebagai remaja. Saya jamin kalau teman-teman terapkan ini, selesai SMA atau SMK atau sederajat, teman-teman tidak bingung lagi. Bahkan saat teman-teman baru mau mulai SMA atau SMK pun teman-teman udah punya gambaran terhadap masa depan teman-teman. Nah, usulan ini saya buat berdasarkan pengalaman saya di masa remaja, kemudian lulus SMA dan sempat juga kuliah begitu. Oke ya, saya namakan strategi jitu ini yaitu strategi Z. Strategi Z. Oke. Strategi Z. Nah, strategi Z ini tergantung teman-teman. Teman-teman mau menentukan masa depan teman-teman seperti apa, tapi gunakan strategi Z ini. Nah, saya memposisikan diri saya sekarang mulai masuk kelas 1 SMP. Berarti kalau saya nanti lulus SMA atau SMK atau sederajat berarti itu 6 tahun lagi. Berarti saya tulis di sini perjalanannya 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun. Nah, lalu saya memposisikan sekarang saya kelas 1 SMP di sini. Kelas 1 SMP. Oke, kelas 1 SMP. Kemudian ini di garis lehernya ini akan saya beri beberapa garis. Tentunya di garis pertama itu tahun pertama, di garis terakhir itu tahun terakhir. Anggap aja pakai kelas ya. Di sini kelas 1 SMP, naik di sini kelas 2 SMP, naik di sini kelas 3 SMP, ya, lagi kelas 1 SMA, terus naik lagi kelas 2 SMA, lalu kelas 3 SMA sampai lulus di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahapan di sini ya. Nah, oke, sekarang mau milih yang mana teman-teman nanti kalau lulus SMA? Kira-kira mau kuliah atau kerja atau bangun usaha sendiri. Jadi gini, sebelum kita lanjut, saya itu tanya ke banyak remaja ya. Saya tanya begini, kalau dirimu selesai SMA atau SMK ini, kamu mau ngapain? Saya tanya gitu. Dia bilang, saya mau cari kerja kak. Oke, dari sekian banyak remaja sebagian besar menjawab saya mau cari kerja. Nah, pertanyaannya, kalau semua lulusan, bahkan lulusan kuliah, lulusan SMA atau SMK itu begitu selesai sekolah mau cari kerja, berarti yang dibutuhkan yang paling banyak adalah lapangan pekerjaan. Nah, pertanyaannya, karena di Indonesia ini di tahun-tahun ini mengalami bonus demografi di mana penduduk berproduksi
atau usia kerja itu semakin banyak di tahun ini, maka harus ada lapangan pekerjaan yang memadai. Nah, pertanyaannya, jika semua remaja punya konsep bahwa lulus sekolah mau cari kerja, ya berarti harus butuh lapangan pekerjaan. Makanya masalah pengangguran ini nggak selesai-selesai di negeri kita. Karena asumsi saya, karena apa? Karena setiap orang yang selesai sekolah cari kerja, bukan lapangan pekerjaan apa yang saya ciptakan. Nah, coba diubah. Begitu teman-teman selesai SMA atau SMK atau kuliah, berpikirnya adalah lapangan pekerjaan apa yang akan saya ciptakan. Apakah bisa, Kak? Sangat bisa. Karena kalau teman-teman punya kesadaran itu dari awal, maka teman-teman akan mempersiapkannya. Kembali ya, sebelum kita membahas ke strategi Z ini, teman-teman kalau misalkan teman-teman mau kuliah atau sekolah lanjut, kuliah itu bukan untuk cari kerja. Kalau kuliah untuk cari kerja itu salah besar. Jadi kalau kuliah itu tujuannya untuk belajar. Nah, dari paradigma itu atau konsep itu bahwa kuliah untuk belajar, maka nanti teman-teman nggak cari lapangan pekerjaan pun pasti lapangan pekerjaan malah mencari teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman fokus ke belajarnya, dan semakin fokus belajar, teman-teman akan menjadi semakin ahli. Oke, kembali ke strategi Z ini ya. Saya mau mengambil contohnya bahwa saya sekarang usia kelas 1 SMP, nanti kalau udah lulus SMA atau SMK mau menjadi seorang guru bahasa Inggris. Ya, guru bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya, guru bahasa Inggris usia SMP, SMA, TK atau SD atau kuliahan gitu. Anggap aja saya mau jadi guru bahasa Inggris SMA. Berarti di sini nanti kuliah ya. Saya memilih kuliah. Kuliah. Nah, berarti kalau saya di sini milih kuliah tentang bahasa, berarti kuliahnya apa? Kalau nanti di sini mau jadi guru bahasa Inggris, berarti kuliahnya tentang bahasa Inggris dong. Bahasa Inggris edukasi. Bahasa Inggris edukasi. Karena bahasa Inggris itu kan banyak. Ada yang sastra, ada yang edukasi, banyak ya. Atau hanya pengen bisa bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari karena mau pengen ke luar negeri, banyak. Misalkan di sini teman-teman mau jadi guru, misalkan guru SMA bahasa Inggris. Sekarang teman-teman kita fokus ke posisi sekarang. Nah, kalau teman-teman sekarang kelas 1, berarti masih ada waktu 6 tahun ke depan teman-teman akan kuliah. Jika di sini goalnya sudah atau tujuannya nanti sudah jelas, maka sekarang mulainya ke bawah. Kalau nanti pengen jadi guru bahasa Inggris, kita lihat kemampuan kita di bahasa Inggris. Kita suka nggak sih dengan bahasa Inggris? Kalau suka ya lanjut ya. Kalau nggak suka berarti harus dicari dulu kita sukanya apa. Jangan sampai nanti kuliah dengan jurusan yang tidak teman-teman sukai. Misalkan ini sudah fix ya, suka dengan bahasa Inggris dan suka mengajar. Nah, di kelas 1 SMP ini hal apa saja yang teman-teman miliki sekarang? Pertama, handphone, HP ya. Kedua, apa lagi? Kira-kira selain HP, apa lagi? Mungkin buku bahasa Inggris, buku bacaan mungkin. Terus uang saku. Oke. Kalau begitu teman-teman, kalau sudah begini, udah ketemu begini, lalu kita ke tangga berikutnya. Tangga berikutnya ini adalah di kelas 2. Di kelas 2 teman-teman mau apa? Apa yang mau teman-teman siapkan supaya nanti teman-teman benar-benar bisa kuliah? Berkaitan dengan dana. Oke, betul, berkaitan dengan dana.
Pertanyaannya, orang tua teman-teman itu termasuk keluarga yang mampu, menengah, atau keluarga yang pas-pasan. Misalkan keluarga yang pas-pasan saja ya. Keluarga pas-pasan. Berarti teman-teman perlu apa dong? Perlu adanya nabung, apalagi selain nabung? Perlu beasiswa. Oke ya. Berarti di sini yang teman-teman harus persiapkan adalah mulai menabung. Menabung. Yang kedua apalagi? Selain menabung, cari informasi beasiswa. Apalagi kira-kira berkaitan dengan dana? Mulai bikin usaha kecil-kecilan, bisa pelihara ayam, ya, ternak ya, atau pelihara kambing, sapi dan segala macam, gitu. Oke, nah berarti teman-teman nanti waktu sambil sekolah formal setiap hari Senin sampai Jumat atau Sabtu, yang selain hal itu teman-teman harus mempersiapkan 3 hal ini minimal. Mulai menabung, cari informasi beasiswa, kemudian ternak ya. Lalu di kelas 3 SMP, kelas 3 SMP apa yang teman-teman bisa persiapkan? Sambil menabung tetap, pelihara ternak tetap, kemudian informasi beasiswa tetap. Oke, saya sarankan teman-teman cari orang-orang yang pernah kuliah di sini, kelas 2. Cari orang-orang yang pernah kuliah. Tujuannya apa kalau cari? Ya supaya tanya dunia perkuliahan itu seperti apa. Yang kedua, mulai tabunganmu di tabungan celengan biasa itu dibongkar, dihitung jumlahnya berapa, lalu diinvestasikan ke ternak lagi atau dititipkan ke koperasi. Misalkan buka tabungan, buka buku tabungan. Jangan ke bank ya, jangan ke ATM maksudnya, jangan ke rekening, buka aja di koperasi yang memang di situ lebih progres untuk mengembangkan modal teman-teman. Buka koperasi, ke koperasi. Ada lagi, misalkan teman-teman mulai main-main ke salah satu kampus terdekat, survei dunia perkuliahan itu seperti apa. Siapa tahu dapat kenalan di sana kakak-kakak mahasiswa atau dosen. Jadi tanya-tanya aja. Kalau kampusnya jauh ya luangkan waktu lah, main gitu ke sana sama orang tua atau sama kakak gitu. Lalu berikutnya di kelas 1 SMA mulai mempersiapkan lagi. Oke, sekarang ke kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA teman-teman coba mulai, atau bahkan sebelum kelas 1 SMA ya lebih bagus, mulai temui atau mulai dengerin lagu-lagu bahasa Inggris, temui orang-orang yang fasih bahasa Inggris, atau mau privat ya. Oke, artinya kembangkan bahasa Inggrisnya ya, kembangkan bahasa Inggrisnya. Kemudian sambil menabung tetap, sambil berternak tetap gitu. Tentunya berternak yang tidak menguras tenaga, menguras waktu ya, bisa ternak ayam, bisa kambing dengan fermentasi, bisa bikin kolam ikan. Tentunya diperhitungkan biayanya, modalnya. Lalu bagian berikutnya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA apa yang mau dipersiapkan?
Kelas 2 SMA mulai cari kampus yang teman-teman sudah sudah perhitungkan. Pertama jaraknya, cari kampus. Jaraknya dengan rumah, kemudian biayanya, kalau memang itu jalur yang normal mulai dipertimbangkan. Setelah cari kampus, kemudian mulai menawarkan bantuan atau kasar ngomongnya jadi asisten atau coba nimbrung ke bagian-bagian privat bahasa Inggris gitu, meskipun nggak dibayar tapi coba berkontribusi apa di situ supaya tujuannya teman-teman dapat komunitas yang sering ngomong bahasa Inggris. Kalau di rumah mungkin kalau ngomong bahasa Inggris kan diketawain tuh sama orang tua, sama tetangga ya mungkin ya. Tapi di sini supaya teman-teman bisa bahasa Inggris, maka teman-teman harus mencari komunitas yang suka ngomong bahasa Inggris, meskipun nggak harus benar juga, nggak harus bagus, yang penting punya keberanian. Cari komunitas. Oke, lalu kelas 3. Kelas 3 di sini. Sini aja kelas 3. Kelas 3 mulai mengkalkulasi kira-kira aset yang teman-teman miliki, kalkulasi aset. Ternak teman-teman misalkan dijual dapat berapa, kemudian tabungan tadi yang ditaruh di koperasi berkembang berapa, kemudian kira-kira ada nggak yang kampus memang menyediakan beasiswa. Kalau menyediakan beasiswa kan jadi dana teman-teman yang teman-teman persiapkan bisa jadi biaya kos atau bisa dikembangkan lagi seperti itu, atau dipakai untuk persiapan untuk beli buku, itu buku-buku kuliah, atau bisa untuk langsung bangun usaha berikutnya. Begitu ya. Dihitung asetnya, kemudian dihitung kekuatannya. Lalu begitu kelas 3 di tahun pertama, di semester pertama teman-teman sudah incar tuh kampusnya di mana. Begitu. Bisa jadi langsung daftar. Setelah daftar sambil dipersiapkan, kan tadi teman-teman sudah sering berkomunikasi dengan orang-orang yang juga suka ngomong bahasa Inggris, kemudian bisa ngelihat dari video-video di YouTube, kemudian bisa coba kunjungan ke tempat-tempat yang di situ banyak turisnya dan segala macam. Seperti itu ya. Nah, dengan cara ini, dengan strategi Z ini, teman-teman nanti tidak akan kebingungan saat selesai SMA atau SMK atau sederajat. Jadi seperti itu. Nah, ini baru strategi Z pertama. Ini berkaitan dengan langkah-langkah apa saja yang mau disiapkan. Nah, setelah ini kita akan berbicara soal pengembangan dana. Oke ya, pengembangan uang yang ditabung. Kenapa kok kebanyakan teman-teman yang lulus SMA, SMK itu bingung mau kemana? Karena dia nggak persiapan dari awal. Dia hanya punya mimpi, terus diem aja nggak mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan mimpinya itu. Makanya waktu lulus SMA atau SMK atau sederajat baru bingung mau kemana. Dan yang sangat disayangkan adalah karena bingung itu mengambil keputusan yang salah. Misalkan langsung nggak jadi menghilangkan impiannya untuk sekolah lanjut, kemudian langsung bekerja. Ya bekerja nggak salah. Kenapa? Kalau ada kesempatan untuk kuliah, untuk sekolah lanjut, kenapa tidak gitu? Kan tentunya dengan kuliah juga bisa sambil kerja gitu. Dicarikan solusinya. Jadi seperti itu tips yang pertama. Teman-teman coba ingat-ingat ya. Jadi ini strategi Z. Pertama langkah-langkahnya bikin Z begini. Ini bisa teman-teman buat dengan tulisan sedetail mungkin. Kira-kira kapan, jamnya atau tanggalnya kapan, orangnya siapa yang mau ditemuin, terus mau nabung di koperasi mana, kemudian mengembangkan ternak apa, begitu, tempatnya di mana, ditulis yang detail. Bila perlu di karton yang besar, terus ditempel di kamarmu atau di ruang belajarmu, supaya teman-teman bisa kejar tuh target-targetnya. Kalau teman-teman bisa satu persatu kejar targetnya, teman-teman pasti bisa menggapai cita-cita teman-teman. Ingat ya bahwa kuliah itu bukan untuk cari kerja, tapi untuk belajar.
Karena dengan sekolah lanjut atau kuliah, kita dengan motivasi belajar, maka kita sungguh-sungguh belajar. Dengan sungguh-sungguh belajar, maka kita ahli di bagian kita, lalu pekerjaan itu pasti, saya jamin pasti akan mencari kita sendiri. Dan yang kedua, dipersiapkan juga karakter, karena orang pintar kalau nggak punya karakter juga nggak ada yang mau pakai, jadi gitu. Seperti itu ya. Ini tahap pertama. Ini berkaitan dengan step by stepnya.